Siap ya? Belum siap, nggak saya mulai. Takutnya ketinggalan yang lain. Oke, sudah. Starting time jam 9. Kita anggap sekarang jam 9. Kita lanjut. Yang servis ditandai dengan apa? Ya, coret. Coret kecil di angka 1 ini adalah kesempatan servis pertama kali. Dari hasil undian kemarin, tim B sejarah dia dapat servis, tim PJK dapat receive. Kalau receive otomatis line up pertama posisi 1 kanan belakang itu dia kesempatan servisnya hilang. Jadi disilang penuh. Kemudian yang servis dia selalu dicoret satu kecil di sini. Ya, satu kecil sebagai kesempatan bahwa dia nanti posisi 1 nomor punggung 6, dia kesempatan servis pertama kali. Ini turun ya. Pertama nanti pertama ini orang kedua yang pertama, orang ketiga yang pertama, orang keempat yang pertama. Muter kalau sampai muter satu kali putaran. Nah, orang pertama lagi, balik orang pertama lagi, kesempatan kedua, ketiga dan seterusnya sampai 8 kali. Ini jarang terjadi sampai penuh. Karena kalau dihitung misalkan satu orang servis satu kali dan dapat poin, berapa kali putaran? Paling 4 kali putaran selesai sampai 25 itu. Nah, kalau sampai servis sekali dapat poin sampai 5 berturut-turut, nah itu nggak sampai satu putaran sudah selesai. Biasanya maksimal di kolom kedua ini, kesempatan kedua. Tapi disediakan sampai berapa kali 8 putaran. Apakah pernah terjadi, Pak? Tidak pernah. Kalau ditanya poin, kadang sampai berapa maksimal, Pak? Poin maksimal itu tidak ada. Kalau di sepak bola misalkan waktunya sudah mentok, nggak ada kemenangan dan itu harus ditentukan mana yang menang, mana yang kalah. Biasanya kan babak tambahan. Kalau babak tambahan tetap skornya sama, maka ditentukan dengan pengundian. Biasanya gitu. Kalau di volley mau nggak mau harus ada yang menang. Bahkan ini sampai disediakan 48. Pernah terjadi dulu kalau nggak salah Petrokimia sama Bang Jatim itu sampai angkanya 40. Pernah terjadi. Use lagi. Ya, use lagi, selisih 1, use lagi, selisih 1, use lagi sampai ada yang menang. Lama sekali akhirnya durasinya itu. Oke. Nah, sekarang saya tanya. Ingat, Anda sebagai petugas skor itu tugasnya adalah menginformasikan secara instan pada saat itu juga kepada wasit 2. Wasit 2 kan yang pegang line up sheet kemarin, yang line up lembar yang disobek-sobek, yang dilaporkan per set. Nah, ini line up sheet-nya yang diisi kemarin, set 1. Nanti minta lagi set 2 dari coach. Nah, meskipun line up-nya dipegang, tapi informasi yang paling akurat siapa yang saat ini servis adalah dari Anda, dari petugas skor sheet. Nah, jadi setiap kali pindah servis atau ganti servis satu putaran, selalu melaporkan siapa yang servis, jangan sampai tertukar atau jangan sampai keliru. Karena konsekuensinya, meskipun yang salah adalah petugas score sheet-nya, ya, apabila terjadi kesalahan putaran servis, maka tim yang melakukan putaran itu dikenakan sanksi apa? Poinnya dihapus dimulai dari kapan kesalahan putaran itu dilakukan atau kesalahan servis. Kesalahan urutan servis. Sedangkan tim lawan tidak dihapus, kemudian konsekuensinya juga pindah servis dan 1 poin untuk lawan. Nah, kan sayang itu. Sangat merugikan tim. Padahal ya juga petugas skornya juga yang kurang jeli. Sedangkan wasit 2 kan mimpin jalannya pertandingan. Yang mengontrol urutan servis itu adalah Anda ini, yang kebetulan sebagai sekarang petugas skor. Oke, itu ya. Terus mau diperhatikan lagi di set 1 ini kan AB ya, AB di sebelah kanan set 2 itu nanti BA. Nah, ini mau Anda isi silahkan ya, BA. Karena pindah tukar lapangan kan kalau sudah satu set selesai, tukar lapangan yang tadi sejarah sebelah kanan sekarang sejarah sebelah kiri, SJR sebelah kiri. Ya. Kemudian
Tapi untuk urutan untuk kesempatan servis dan resif itu bergantian. Jadi kalau Anda petugas skor yang servis pertama kali di kanan Anda, nah ini kanan servis, kiri resif. Nah, nanti set berikutnya tetap kanan servis, kiri resif. Demikian juga dengan set ketiga, kanan servis, kiri resif. Sedangkan tempat itu bertukar. Set 1 AB, set kedua BA, set ketiga AB, set keempat BA. Set kelima kosong. Karena set kelima itu apabila terjadi skor yang sama, misalkan 2 sama, kan sedangkan kemenangan itu adalah 3-1. Kalau pakai 3 winning set, maka diberlakukan set kelima dimulai lagi toss, pengundian lagi, memilih siapa yang servis atau receive atau pilih tempat. Sedangkan A or B, tim A atau B-nya itu tetap melekat sampai set, makanya itu dikosong. Nanti bisa isinya itu AB, bisa isinya BA. Kembali ke set 1. Oke, kita mulai servis. Nah, saya tanya, sekarang servis nomor punggung berapa? Tuh, 7. Ya, set 1. 6. Ini loh, yang servis dia. Ingat, yang ini receive dia, kesempatan servisnya hilang. Jadi yang servis itu adalah sekarang sejarah nomor 6. 6 servis, misalkan ya. Ini simulasi pelan-pelan dulu, nanti lama-lama saya percepat. 6 servis, misalkan servis dia langsung masuk. Apa langkah yang harus dilakukan? Ini nanti bebas, Anda mau coret yang mana dulu, mau ngisi yang mana dulu. Tapi kebiasaan saya ketika Anda di pertandingan yang sebenarnya, misalkan pertandingan cowok yang kadang cepat, ya pindah servis lagi, pindah servis. Itu langkah pertama yang saya lakukan supaya cepat segera melaporkan siapa yang servis berikutnya adalah 1. Ya, saya coret poinnya. Nah, ini kan coret ya. Ini loh. Poin yang pada kolom kanan, poin ini silakan dicoret yang rapi. Ya, coret kecil saja. Terlihat? Terlihat ya? Di bawah gambar saya pas ini. Sudah dicoret? Oke. Suara saya putus-putus. Oke, sip. Nah, yang penting terbaca enggak apa-apa. Tak lihat, tak cek koneksi dulu. Tujuh, 2, 40. Masih putus-putus? Udah ya, lanjut ya. Oke, dilanjut dulu. Bentar. Tak geser. Sudah dicoret. Oke. Sekarang siapa yang servis? Masih nomor 6. Ya, 6 servis. Contoh, servis main, sejarah nyemes masuk. Ya, sejarah dapat 1 poin lagi. Tinggal coret 1 lagi di bawahnya pada 2.
Terlihat. Terlihat. Sudah 2 ya. Skor sementara berapa? Halo. Skor sementara berapa? 2-0. Yang coba no HP yang. Oke, skor sementara Oke, skor sementara 2-0. Masih 6 servis. Nah, 6 serve. Gagal, nyantol atau mungkin keluar. Ya, nyangkut. Pindah servis. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan saat pindah servis kalau saya coret dan melaporkan siapa dulu yang sekarang servis tim satunya. Nah, ingat, kalau terjadi pindah servis maka 7 yang saat itu di posisi 1 kan geser. Geser ke tengah belakang ke sebelah kirinya. 1 putaran baru servis. 3 sebelumnya tadi posisi 2 ya kan? Ini posisi 2 ketika line up. Dia mundur ke belakang ke posisi 1 untuk melakukan servis. Jadi yang servis pertama kali untuk PJK adalah nomor 3. Kesempatan pertama. Satunya dicoret. Ya, 1 dicoret silakan. Yang pertama, ya. Setelah 1 dicoret, jangan lupa dia dapat 1 poin kan? Dapat 1 poin, jangan lupa satunya ini juga dicoret. Nah, yang terakhir yang harus dilakukan, jangan lupa mengisikan atau melaporkan tim lawannya tadi, nomor 6 tadi, servis sampai poin berapa dapatnya. Tadi dapatnya terakhir kan 2. Ya, 2-0 kan? 2-0, setelah itu pindah servis menjadi 1-2. Ini harus ditulis pada saat poin berapa matinya. Dapat berapa poin? Dapat 2. Sampai poin berapa maksudnya? Ya, ditulis 2. Silakan. Di mana? Itu sudah terlihat. Oke. Terus sudah ya. Jadi langkah yang biasa saya lakukan itu, yang pertama ketika pindah servis, coret dulu sambil melaporkan. Ini sambil ngomong ketika saya coret kepada wasit 2. 3 serve. Nah, wasit 2 nengok servis. Tim PJK sebelah kiri, oh nomor 3, betul. Berarti lanjut. Ya, karena kalau ternyata kebetulan perputarannya salah, masih 7 atau bahkan yang 10 ini mendahului untuk servis, nah langsung angkat 1 tangan. Seperti ini tapi tinggi, lurus. Nah, biar kelihatan. Wasit 2 tidak boleh berada pas di belakangnya tiang, harus ada di geser sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Jadi wasit 2 itu capek, geser kiri, geser kanan karena dia memantau yang defend, tim yang defend. Sedangkan wasit 1 yang di atas itu memantau yang menyerang. Ada pembagiannya. Nah, jadi angkat 1 tangan sampai ini dibetulkan. Atau mungkin skor sheetnya belum selesai. Angkat 1 tangan dulu. Jangan diberangkatkan. Boleh wasit skor sheet petugas skornya angkat 1 tangan di atas boleh. Ngode kepada wasit 1 atau teriak kepada wasit 2. Set sambil ngangkat 1 tangan. Stop, butuh waktu. Nah, tapi jangan sering-sering. Karena nggak profesional namanya nanti kalau selalu sering stop. Nah, angkat 1 tangan dibetulkan dulu. Kalau sudah angkat 2 tangan. Seperti ini tapi di atas lurus. Sudah berarti ini berangkat. Artinya berangkat. 1 untuk stop, 2 untuk berangkat. Lanjut. Ya. 3 serve. Ya. Coret poinnya tadi ya. Jangan lupa menuliskan poin berapa sampai terakhir dapat pada saat angka 6 servis.
Oke, lanjut. Skor sementara berapa? Oke, skor sementara 2-1. 1-2 apa 2-1? Nah, yang disebutkan yang sedang servis duluan. Oke. 3 serve, masuk lagi, dapat 1 poin setelah menyerang. Nah, coret 2. Oke, sudah? 3 serve lagi, dapat 1 poin lagi. Maksudnya sudah main. Ya, entah itu dari blok atau apa, dapat poin 1 lagi. Oke. Skor sementara 3-2. Masih 3 serve. Nah, kalau masih 3 serve nggak pindah servis, skor set nggak usah melaporkan. Sudah diingat sama wasit 2. Berikutnya kalau pindah servis baru pindah servis langsung dilaporkan. Oke, berikutnya masih 3 serve keluar. Nah, pindah serve. Ingat, biasanya apa? Poin berapa, siapa dulu yang servis? Nah, ayo laporkan coba berapa serve? Tuh, kok 3? Kan pindah servis. Tadi 3 servis keluar ya. Pindah servis sehingga berapa yang serve? Ini sudah saya coret. Ya, 5 serve. Ini harus segera dilaporkan. Ya. Tadi ya, tak ulang. 3 servis keluar. Langsung pindah serve. Berapa servis? 5 serve. Nah, langsung wasit 2 tengok kanan. Oh, benar. 5 serve. Lanjut. Terus setelah game main itu, nah nggak memperhatikan permainan, kita fokus ke sini. Nah, baru saya coret poinnya nambah 1 menjadi 3. 3 sama kan? Tidak lupa melaporkan nomor 3 yang tim PJK tadi ketika mati sampai poin berapa? Poin 3. Sehingga di sini ditulis 3. Nih, sudah. Tuh caranya. Sudah ya? Paham ya? Kira-kira kemana dulu, nulis apa, coret di mana. Setelah ini akan kita percepat. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Kalau belum, instruksi dulu. Anggap saja Anda mengangkat satu tangan bahwa perlu waktu sebentar untuk memperbaiki. Bilang saja gitu. Anggap saya wasit 1, ya. Anda petugas skor, kalau belum, instruksi. Belum Pak, bilang gitu saja. Ya, kalau dilanjut nanti ketinggalan nggak bisa dilanjut. Putus lagi. Ini sudah saya kurangin. Halo. Sudah terlihat lagi? Memang internetnya kurang stabil. Lanjut ya. Oke, laporkan. 5 serve. 5 serve. Service. Main-main dapat 1 poin lagi. 4 coret. Ya. Sebelah kanan. Tim sejarah. Oke. 5 servis lagi. Dapat 1 poin lagi. Menjadi 5.
Coret, tinggal coret saja. Yang rapi coretannya ya. Oke. 5 servis, serangan balik, PJKR, PJK smash masuk. Nah, pindah servis. Berarti gimana? Berapa serve sekarang? Saya menunggu. Tiga belas. Oke, gimana Mas? Tes suara? Halo? Gimana Mas? Tes suara? Jelas? Gambar gimana? Dilaporkan? Aman ya? Mudah-mudahan nggak kendala lagi. Oke, tadi pindah servis ya. Pindah serve. PJK sekarang servis. Tadi PJK habis SMS masuk ya. Berapa yang servis sekarang? 10. Ya, betul. Sebelah kanannya mundur ke belakang ya. 10 servis. Berarti tambah 1 poin 4. Kemudian ini yang nomor 5 tadi mati sampai poin berapa? 5. Ini dilihat di sebelah kanan poinnya 5. Oke. Sudah. Coret servis, coret poin, isikan berapa poin matinya tim lawannya sebelumnya. Oke. Sudah. 10 servis. Dapat 1 poin. Nambah lagi 1 menjadi 5.
Skor sementara 5 sama. Nambah poin lagi 1, servis lagi. Nah, oke. Skor sementara 6 sama. 10 servis nyangkut. Ya. Oh ya, 65. 65. 10 servis nyangkut. Ya, pindah servis langsung. Berapa serve? Servis berapa? 4. Oke. 4 coret satunya. Kecil. Tambah 1 poin menjadi 6 sama. Nah, ini mati poin 6. Sebelah kanannya. Nah, mulai lanyah sekarang. Oke. Ini enak kalau poinnya dapat 2, 3. Tapi kalau satu cowok itu biasanya 1 poin pindah, 1 poin pindah karena sama kuat. Nah, kita coba seperti itu sekarang. 4 servis. Main-main di blok. Nah, pindah servis. Berapa servis? PJK servis berapa? Pindah servis. Oke, 8 servis. Poin berapa sekarang? Sementara 7, 6. Nah, berarti 7, 6. Nah, matinya poin 6. Nah, ini terus itu. Oke. 8 serve. Nyangkut. Ya, pindah servis. Berapa servis? Oke, 3 servis. Poin tambah 1, 7. Terus ini mati poin 7. Oke. Nah, 7 sama loh ya. Ingat. Nah, ada ketentuan khusus. Ingat pada saat poin 8 dan 16 terjadi yang namanya technical timeout. Timeout yang otomatis biasanya ditandai dengan peluit panjang atau bell. Tet. Tergantung pakai apa di kejuaraan. Kalau resmi biasanya pakai bell. Tet. Tanda technical timeout atau timeout yang teknik. Memang ketika tim salah satu memperoleh angka 8 duluan dan 16 duluan. Timeout ini selama 1 menit atau 60 detik. Kalau yang timeout otomatis. Ada juga timeout permintaan. Nah, selain technical timeout yang otomatis itu ada timeout yang boleh diminta oleh masing-masing tim, masing-masing berhak 2 kali minta. Setiap set. Berikutnya punya kesempatan 2 lagi. Berikutnya lagi set berikutnya punya kesempatan 2 lagi. Boleh diambil, boleh tidak. Kalau nggak perlu time out karena mungkin timnya leading terus, memimpin terus, skornya di atas terus. Nah, itu biasanya jarang minta time out karena sebenarnya fungsi time out itu salah satunya selain mengatur taktik pada saat itu untuk memperlancar strategi yang sudah direncanakan, juga untuk memulihkan kondisi psikologis dari pemain. Contoh, misalkan pada saat skor-skor awal tadi tiba-tiba misalkan PJK nggak tahu kenapa kok ketinggalan 4 skor berturut-turut 4-0. Nah, itu nggak apa-apa, ditarik saja. PJK ke official minta time out atau coach untuk ditarik keluar supaya apa? Tidak berlanjut. Poinnya biar nggak ngeredet sampai berapa. Nanti kalau nggak ditarik tuh. Meskipun pada umumnya time out yang permintaan oleh coach itu diminta pada saat poin-poin terakhir ketika poin-poin krusial mendekati kemenangan di atas 20 biasanya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan diminta pada set awal set ketika terjadi beda skor yang terpaut sangat jauh, langsung berturut-turut gitu. Oke, lanjut. Berapa servis? 3. 3 servis langsung masuk, dapat poin 8 shot. Jangan melakukan apa-apa dulu. Ketika technical timeout, kalau yang lama dulu dicoret kemudian dilingkari. Tapi yang sekarang bukan aturan sebenarnya, tapi penggunaan yang sekarang itu tuntunannya
8 tidak usah dicoret, dibiarkan, tapi diingat-ingat bahwa itu sudah terjadi poin 8, sudah terjadi technical timeout. Ya. Ya, sekarang skor 8-7. 8 untuk sejarah, tapi jangan dicoret. Kalau dulu Mas, ya 8, kalau dulu ya, jangan dilakukan ini. 8 tetap dicoret, kemudian diberi tanda lingkaran. Dilingkari seperti ini. Nah, kecil. Kalau sekarang tidak perlu, cukup dibiarkan saja. Ya, saya hapus dulu. Skor sementara berapa? Skor sementara? Ya, 8-7. Ya, yang servis disebutkan duluan. 8-7, masih 3 serve. Ya, 1 menit ya. Sudah 1 menit dimasukkan lagi 3 serve, masuk lagi. Poin berapa? 9. Ya, langsung 9. Iya, 9 dicoret. Hanya ketika tim ini memperoleh 8 yang duluan saja. Nanti kalau tim PJK yang dapat 8 kan sudah diraih duluan sama ini, sama sejarah. Jadi ini nanti tetap dicoret dan tidak terjadi technical timeout. Kan technical timeout sudah ini 8 duluan. Nah, itu ya. Sudah? 3 serve keluar. Berapa serve? 3 serve keluar. Oke, 9 serve sekarang pindah serve. Poin berapa? 8. 8 tetap dicoret. Ya. Ini kan belum 8 tadi ya. 8 dicoret, tidak terjadi technical timeout karena sudah technical timeout ketika tim sejarah tadi 8 duluan. Jadi bisa jadi nanti yang 8 duluan ini kemudian tim PJK nyalip. Ya. PJK gantian leading yang memimpin. Nah, kemudian yang 16 duluan, nah nanti yang 16 di sini dikosongi. Siapapun yang dapat 8 atau 16 duluan dikosongi dan terjadi technical timeout. Meskipun technical timeout itu berlaku untuk kedua tim, semuanya keluar untuk ngatur strategi lagi, teknik lagi, gitu. Taktik. Oke, 9 serve. Skor sementara 8-9. Apa yang harus dilakukan? Yang belum? Menuliskan skor berapa tadi matinya tim sejarah atau nomor 3 servis pada poin mati pada poin berapa? 9. Oke. 9 servis keluar. Enggak apa-apa, dianggap saja gitu wis. Biar cepet. 9 servis keluar, berapa serve? 2. Oke, 2 serve. Poin sementara berapa? 10. Lawannya 8. Nah, lawannya 8 di sini. Jangan. Ini biasa yang kelupaan ini, lupa. Loh, ini kok 02, nanti bingung. Oke. Ini saya ngejar biar sampai ke putaran bawah. 2 serve. Main, PJK nyerang, masuk. Nah, pindah serve. Berapa serve? 4. Oke, 4 serve. 4 serve, pindah. Kemudian poinnya berapa? 9. Skor sementara berapa? 9, 10. Nah, jangan lupa 10 dituliskan ketika nomor 2 servis. Tadi 10. Oke. Nah, sekarang kejadian. Misalkan kalau dari skor sheet yang sedang berhadapan Anda ini, kalau benar-benar membayangkan di lapangan loh ya, yang servis kan sekarang 4. Yang tadi ini servis adalah 10. Berarti yang sedang di posisi depan saat ini posisi 2 adalah nomor 1 yang lawannya, nomor 6 dan nomor 5. Ya. Ini posisi kanan belakang yang tadi servis masih servis, tapi servis sudah hilang kesempatannya ya. Karena pindah serve. 3 ini
tengah belakang, 4 ini kiri belakang. Ini depan ya, ini depan, ini depan. Ya, ini depan kanan, tengah, depan kiri yang serang ini. Nah, mungkin sejarah ini bloknya kurang bagus. Jadi diganti salah satu yang pemain khusus dia melakukan blok. Nah, di volley sampai seperti itu. Jadi nggak sembarang memasukkan posisi. Memang disiapkan pemain yang khusus melakukan blok. Ya, dimasukkan hanya khusus mematikan serangan lawang. Ada yang khusus untuk pinch service, dia servisnya bagus, ada. Dimasukkan hanya khusus servis saja. Nanti kalau kesempatan servisnya habis karena pindah poin, pindah servis, nah dia dikeluarkan lagi. Boleh seperti itu. Sekarang yang depan ini saya coba ganti. Coach minta ganti. Set, pergantian. Tandanya apa? Pakai bel biasanya, sediakan. Tet, kemudian pemain bawa papan pergantian, nomor berapa yang mau diganti diangkat tinggi, terjadilah pergantian. Nah, kodenya seperti ini. Ganti, satu diganti, coba dilihat di kanan bawah. Kemarin daftar nama pemain kemarin, ada nomor cadangan berapa saja. Nah, kemarin saya contohkan itu di situ tidak ada, beberapa nomor di sini nggak ada di situ, tapi seharusnya ada. Nah, ditambahi saja nanti nomor-nomor yang ada di sini. Saya anggap ini terdaftar di kanan bawah itu, di daftar nama pemain. Sekarang saya tanya cadangannya nomor berapa saja, kecuali libero. 8 ya, oke. 1 diganti 8, boleh kan? Boleh. Tulis angka 8 di bawahnya. Ini untuk apa? Menulis berapa nomor punggung pengganti. Terlihat? Sudah? Sudah. Kemudian langkah berikutnya adalah mencatat nomor berapa pergantian itu dilakukan di bawahnya. Itu kan ada titik 2. Nah, itu untuk mencatat skornya berapa pada saat pergantian. Meskipun saat ini yang servis adalah tim PJK, yang ditulis di sini adalah skor yang minta pergantian dulu. Skornya berapa? 10? Iya, ditulis 10 lawan 9. Rapikan dulu. Nah, gini caranya. Ya. Atau dua-duanya diganti sekarang. Langsung duanya diganti. 6 juga diganti yang depan ini. 6 diganti berapa? Cadangan dilihat. 12. Oke, bukan libero kan? Oke, 6 diganti 12 pada saat skornya sama. Artinya dapat dilihat di sini bahwa pergantian ini dilakukan pada saat bersamaan. Boleh seperti itu. Nah, sudah terjadi 2 pergantian. Kesempatan per set adalah 6 kali pergantian. Boleh dilakukan, boleh tidak. Sudah ya? Kembali ke permainan lagi sekarang. 4 servis langsung keluar. Ini PJKR agak kalah ini. Karena mungkin tadi anggap saja gini, bloknya berhasil. Setelah dilakukan blok berhasil. Sejarah. Pindah servis. Berapa serve sekarang? 8 serve. Ya, bukan 1 karena 1 sudah di luar. 8 serve. Lawannya mati poin. Jangan lupa poinnya dulu. Berapa? 11. 11, oke. Terus mati poin berapa? Oke, mati poin 9. Oke. 8 serve. Ini mungkin mainnya juga bagus, defense-nya bagus juga nomor 8, jadi dia dipertahankan. Tidak khusus melakukan blok. Juga mungkin untuk menjaga stamina temannya yang mungkin line up tadi itu. 8 serve, dapat 1 poin. 12 skor sementara. 12 9. Servis lagi dapat 1 poin. Skor sementara 13 ya, 13 9.
Servis lagi, dapat poin lagi. 14, 3 poin berturut-turut. Dapat poin lagi. Servis lagi, dapat poin lagi. 15. Berapa poin berturut-turut? 4. Ya, berapa poin berturut tadi? 4 poin. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, mesti wasit mulai tolah-toleh. Nah, ini kira-kira ada time out apa enggak? Karena biasanya time out terjadi karena itu. Wasit 2 sudah mulai toleh kiri kanan, lihat kejadian. Oh, enggak ada yang minta time out. Coachnya diam saja, adem-adem saja, dibiarkan. Ya, lanjut. Nah, 15 ya. Nah, mungkin setelah ini karena 4 kali berturut-turut, lihat sebelah kiri, oh PJK kayaknya coachnya berdiri, minta time out apa enggak. Nah, sebelum berangkat itu, set langsung pak tanda seperti ini, penuh ya. Coachnya kayak gini. Nah, tandanya harus penuh. Ya, nggak boleh kayak gini tuh, nggak boleh pakai jari saja, disangka pakai jari. Ya, kalau nggak resmi ya nggak apa-apa. Kalau pertandingan resmi harus jelas. Time out. Ya, gini nggak boleh sebenarnya. Ya, apalagi misalkan pakai gini ya nggak boleh. Tetap harus penuh. Kodenya ini seperti apa? Jam catur. Ya, untuk menyetop. Kan catur itu setiap kali 1 kali melangkah, klek kan gitu toh. Sentuh, nah itu sama ini. Klek minta waktu berhenti. Stop. Nah, time out yang ini yang diminta oleh coach, waktunya beda dengan yang technical time out. Kalau technical time out yang otomatis 8:16 tadi adalah 1 menit, sedangkan untuk yang permintaan dari coach, waktunya hanya 30 detik separuhnya. Jadi cepat sekali. Semua tim harus berada di luar lapangan. Nginjak garis saja tidak boleh. Wasit 2 yang mengingatkan. Misalkan ada yang satu pemain masih mungkin nggak sengaja dia. Kan gerumbul kan, time out itu gerumbul, satu masih ada di dalam garis atau nginjak garis. Didit, ingatkan. Nah, suruh keluar. Oke, di luar. Pokoknya harus di luar. Sudah sampai 30 detik. Nah, technical time out selesai, dimasukkan lagi tit. Nah, cukup tiup peluit pelan panjang atau pakai bel kalau ada bel. Jadi yang memasukkan adalah kalau peluit panjang adalah wasit 2, tapi kalau bel yang memasukkan adalah petugas bel. Siapa? Anda nanti yang berhadapan dengan bel. Jadi Anda nanti kalau ada bel atau tombol bel di depan Anda di meja scoresheet itu, begitu 8 dan 16 duluan, tekan tet. Nah, bukan wasit. Ya. Nanti wasit tugasnya memasukkan. Kodenya bagaimana memasukkan untuk wasit? Cukup tiup peluit panjang oleh wasit 2. Jadi nggak dibalik. Dulu saya pernah kejadian melihat wasit lucu di turnamen di Lawang, daerah Lawang, Kabupaten Malang. Kalau time out seperti ini, ya kodenya. Kalau dimasukkan, misalkan masuk lagi, dibalik gini, tit, dibalik gini. Ya, itu jangan. Nggak ada seperti itu. Oke? Tim PJK sekarang minta time out karena terjadi apa? Ketinggalan 4 skor berturut-turut ya. Harapannya supaya kondisinya pulih. Ya, 4 poin berturut-turut. Di mana untuk melaporkan time out? Nah, ini saya cuma ngambil angkanya saja. Nah, di sini ada T. T ini adalah time out untuk permintaan dari coach. Yang dituliskan adalah skornya, sama dengan pergantian yang tadi. Akan tetapi yang ditulis ini tetap sama. Apanya? Skor yang minta duluan. Berapa yang minta duluan? PJK kan? 9. Lawannya berapa? 15. Oke. 9, 15. Oke, berhasil. Time out ya. Sudah ditulis ini. Silakan. Time out selesai. Pemain dimasukkan lagi. Sekarang tetap masih 8 serve. 8 serve, main. Nah, ini kondisinya PJKR pulih. PJKR berhasil dapat 1 poin, pindah serve. Ya. Berapa serve sekarang? Berapa? Nah, ini 7. 7 putar ke belakang lagi sehingga dia kesempatan servis sebenarnya yang pertama kali untuk dia.
Tapi yang dicoret adalah yang kedua karena kesempatan pertama dia servis hangus. Karena dia receive. Ya. Oke. 7 nomor 2 dicoret kecil di bawahnya. Yang second, putaran kedua maksudnya ini. Ya. Coba dilihat di kiri. Nah, ini ada keterangannya kan? Ini adalah keterangan bagi kotak-kotak di kanannya. Service round, perputaran service. Pertama, ya. First, second, third, fourth, dan seterusnya. Oke, langkah selanjutnya apa? Poin belum nambah tadi? Ya, 10. Coret 10, kemudian lawannya mati poin berapa? 15. Oke, sudah lancar. Oke. 7 serve, masuk. Nah, main masuk, dapat 1 poin. 11. 7 lagi servis, main lagi, serangan PJK berhasil. Poin 12. Nah, main lagi, servis lagi, dapat lagi poin. Udah 3 poin berturut-turut. Berarti time outnya berhasil. Ya, ini 3 poin sudah mulai toleh-toleh wajibnya ini. Kepada tim sejarah minta time out apa enggak atau ganti. Nah, dapat poin lagi sampai 14. Ya, sudah. Skor sementara berapa? 14? 5? 15. Nah, sejarah tekan bel, tet minta pergantian. Nah, yang tadi main, yang tadi diganti, sekarang dikembalikan lagi. 12 ini bloknya bagus tapi serangannya kurang bagus. 12 diganti. Siapa yang mengganti? Loh. Ya, memang harus tadi yang mengganti. Jadi ketika 6 digantikan 12, maka nanti ketika 12 keluar yang menggantikan harus 6 yang tadi. Karena setelah terjadi satu pergantian, maka dua pemain ini terikat. Hanya 2 orang ini. Jadi 12 keluar, 12 masuk tadi ya. 12 masuk, kemudian 6 keluar. 6 sebagai cadangan, tapi hanya cadangannya 12. Tidak boleh 6 yang tadi keluar kemudian menggantikan yang lain di sini. Menggantikan 5 atau 4, 3, dan lain. Nggak boleh. Sudah terikat di 2 orang ini. Hanya pada saat set itu saja. Set berikutnya bagaimana? Set berikutnya free lagi. 0 lagi. Reset lagi. Nanti 6, 12 boleh menggantikan 4. Tapi kalau sudah menggantikan 4, maka terikat 2 orang itu. Gitu. Ya. Hanya berlaku di set ini. Jadi ini sudah terikat dua ikatan. Ya. Ya. Sekarang 6 masuk lagi, 12 keluar. Nah, tinggal mencatat saja pada saat poin berapa pergantian ini dilakukan. Poin berapa? 15, 15, 14. Ingat skor yang minta ditulis dulu. Yang minta pergantian. Oke. Sudah. Ini diganti apa enggak? Coba pertimbangan Anda. Sebagai coach mungkin. Atau yang lain diganti. Boleh Pak? Boleh. Ya tergantung kesalahannya apa. Misalkan 3 di belakang ternyata defense-nya bagus. Ya? Gimana? Nah ya makanya seperti mungkin bisa jadi karena defense-nya 3 saja Pak di belakang mungkin passing-nya kurang bagus. Nah ganti. Boleh saya ganti 3 ini? Boleh silakan. Kecuali 3 ini sedang digantikan libero loh ya. Nggak boleh diganti dia. Nah cara pergantian libero nanti jelaskan tersendiri. Nggak apa-apa 3 sekarang diganti pada saat skor yang sama. Langsung 2 pergantian. 3 diganti berapa cadangan yang ada? 7. Bukan libero kan? Oke. 7 pada saat skor sama 5.
14. Pak, kotaknya kok cuma 2 pergantian itu? Yaitu terikat, jadi cadangan yang bukan line up itu hanya bisa masuk kemudian keluar, sudah selesai, nggak boleh masuk lagi. Ya, tapi untuk line up dia boleh keluar kemudian masuk satu kali, sudah terkunci di situ, nggak boleh. Sudah terjadi berapa pergantian di sini? 1, 2, 3, 4. 4 kali pergantian di tim sejarah. Sedangkan tim PJK masih 0 pergantian. Oke, silakan. Misalkan pemain yang dua-duanya diganti tadi sudah masuk kembali kan? Kemudian cedera. Gitu. Nah, kalau terjadi cedera seperti itu, meskipun tadi sudah bergantian ya, maka sebenarnya setiap tim itu masih berhak mendapatkan satu kali yang namanya pergantian luar biasa, pergantian spesial. Ya, satu kali. Ya, asalkan syaratnya satu, masih ada yang menggantikan, yang belum pernah menggantikan. Ada satu cadangan yang belum berfungsi gitu loh. Kecuali libero, nggak boleh libero menggantikan. Itu ya. Kalau tidak ada penggantinya, ya resiko, maka tidak boleh digantikan. Solusinya kayak kemarin itu, mau nggak mau dia bermain tanpa bermain. Maksudnya paham kan? Dia bermain tanpa bermain. Ya, dia di dalam lapangan pada saat servis, begitu setelah servis dia keluar mau di luar lapangan sambil tepuk tangan boleh. Memang agak kejam kayak gitu, tapi untuk mempertahankan tim biasanya ya pemain bersedia, dia tidak main kok, mungkin dia ngesot saja di luar lapangan itu enggak apa-apa. Itu contoh ekstrim. Ya, satu kali pergantian spesial disebut juga pergantian luar biasa. Atau istilahnya itu apa, pergantian, lupa saya, pergantian spesial itu hanya satu kali loh ya, nggak boleh 2 kali. Setelah itu ya berlaku itu tadi sesuai dengan regulasinya. Syaratnya tadi masih ada pemain yang belum menggantikan, yang belum terikat. Oke sudah? Oke lanjut. Skor sementara berapa? 15-14. Oke. Berapa serve? Masih 7. 7 serve dapat 1 poin. Skor 15 sama. Berarti nggak berhasil pergantiannya tadi. Time outnya juga nggak berhasil. Masih ketinggalan. Minta time out enggak? Oh, enggak, setelah ini kan time out. Setelah ini 16. Posisinya kebetulan 15 sama. Berarti poin berikutnya dapat dipastikan bahwa terjadi technical time out. Jadi dibiarkan, diperbaiki di technical time out setelah ini. Oke, sekarang 7 serve langsung dapat 1 poin. 16. Ingat 16 jangan dicoret. Ya. Karena 16 itu apa? Technical time out, keluar lagi sekarang. 16 dibiarkan tapi sudah poin 16. Skor sementara 16-15. Technical time out, keluar 1 menit, dimasukkan lagi 7 serve lagi. Poin lagi. Nah, 17. 17. Nah, sekarang giliran tak biarkan dulu. 7 serve dapat 1 poin lagi, 18. Biar agak cepat. Ya. Skor sementara 18-15. 7 servis lagi. Capean, nyantol. Ya, nyangkut. Pindah servis. Berapa serve? 6. Oke, 6 serve. Kesempatan ke-2. Poin tambah 1, 16. Sorry, kurang meleset ini. Poin 16. Dicoret karena 16 sudah technical time out duluan dari tim PJK.
Mati skor berapa tadi di sini? 18. Oke, sip. Paham wis. 6 serve. Dapat 1 poin. 17. Ya, masih 6 serve. Serangan balik PJKR. Dapat 1 poin. Nah, berapa serve? 3 serve kedua. Mati poin berapa ini tadi? Tambah 1 poin dulu, 19. Mati poin berapa lawannya? 18, 17. Oke. Skor sementara 19-17. 3 serve dapat 1 poin. 20. 7 serve lagi dapat poin lagi. 21. Nah, ini mulai. Tim sejarah minta time out. Sit, time out. Skor berapa? 17-21. Lawannya 21. Sudah terjadi 2 kali time out permintaan dari tim A dan tim B. Pergantian 1, 2, 3, 4. 4 pergantian. Oke. Masih 3 serve dapat 1 poin, 22. Nah, sudah. Minta time out lagi boleh, Pak? Boleh. Tapi tidak ada dulu, biarkan dulu. Nambah lagi 1 poin untuk PJK. Servis masih berapa? 3. Skor sementara 23. Nah ini minta time out lagi, boleh. Tim sejarah time out lagi. Skor sementara 17 berapa? 23. Nah, dari time outnya kelihatan di sini. Time out pertama tidak berbuah hasil. Skornya masih 17, minta time out lagi. Nah, berarti semua di sini tuh merekam kejadian. Kalau bisa membaca dari gambaran di sini, runtutannya itu bisa melihat, oh, pertama yang leading tim mana, kemudian selanjutnya apakah tetap, berapa kali pergantian, pas posisinya skor berapa, itu dapat dilihat. Ini rapotnya tim plus rapotnya Anda sebagai petugas skor. Ya, rapi apa tidak nanti di situ rapotnya. Oke, lanjut. 3 serve. Nah, pergantian dianggap berhasil. Apa? Time out. Blok oleh sejarah berhasil. Sekarang pindah serve. Berapa servis? Oke, 5 serve. Kesempatan kedua. Poin 18. Ya, lawannya poin mati poin berapa? 23. Sudah. Skor sementara 18-23. Oke. Masih 5 serve, masuk. 19. 5 serve lagi. 20. Ya, masuk. Serve lagi. 21. Ya, enggak time out. Ini pergantian. Pergantian yang servis ini berarti yang depan sekarang 10, 8 dan 9. Ya. 9 dan 10 diganti. Cadangan PJK berapa? 10 diganti berapa? 7. Berapa? Berapa? Oke, 5. Skor berapa sekarang? 23. 23.
21. Oke. 9 juga diganti. Diganti berapa? 18. Oke. Skornya sama. 23, 21. Karena saat bersamaan. Sudah? Masih 5 serve. Nah, bloknya berhasil. Berarti pindah servis berapa serve? 5 serve. Nah, yang main 5. Berarti 10 di luar. Poin berapa? Last one toh? Match point. Mati poin. 21. Oh, sorry. Sebelahnya. Oke, seperti ini. Ya. 5 serve. Masuk. Ya. 5 serve masuk 25. Selesai. Nah, langkah berikutnya. Oh, sorry. Langkah berikutnya kalau sudah selesai 25 apa? Ya. Dilingkari. Tadi kan yang servis terakhir 5 ya. 5 servis. Ini semuanya harus mati berapa? Ini sudah selesai tadi. 5 terakhir sampai 21. Nah, ini servis ini juga terakhir sampai poin game. Sampai selesai. Berarti ini juga ditulis 25. Karena sudah selesai. Tulis 25. Setelah itu dilingkari yang rapi. Yang sekiranya tidak menutup. Kalau menutup angka kecil nggak apa-apa. Tapi tidak menutup skor atau poin di atasnya atau di bawahnya. Ya, lingkaran. 25 game. Demikian juga untuk tim sejarah. Nah, dilingkari juga. Sudah? Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah poin sisa harus dicoret atau disilang menggunakan tanda silang, istilahnya silang pagar loh, seperti ini. Supaya tidak ada penambahan poin untuk tim manapun karena satu poin sangat berpengaruh. Ya, tanda silangnya seperti ini. Poin sisa, nah ini harus silang tanda pagar. Demikian juga untuk sebelahnya. Nah, silakan. Sementara nggak rapi nggak apa-apa. Tapi nanti kalau harus pakai penggaris. Alatnya harus siap. Bahkan tisu itu harus siap lap supaya tidak terkena keringat Anda lembarannya. Coret saja. Kalau untuk belajar satu kali coret dari atas ke bawah lurus gitu boleh. Kalau biar contohnya bagus ya seperti ini. Boleh. Tapi nanti kalau tugas ya pakai seperti ini kalau bisa. Atau pakai Z saja. Z. Satu kanan, pojok, kanan. Nah, itu Z boleh. Yang penting mengunci poin sisa yang paling bawah setelah 25, berarti 26 ini yang paling coret. Sisanya coret. Dulu saya pernah tanya, Pak, yang dicoret setelah 25 saja bagaimana? Atau sebelah kanannya? Sebaiknya dicoret saja. Jawabannya sebaiknya berarti kan nggak baik juga nggak apa-apa gitu. Sudah ya? Selesai? Jangan lupa. Nah, ending time-nya. Nah, tadi seharusnya yang di fokus pertama adalah ketika poin 25, ending time harus tercatat di sini. Ending time berapa? Anggap saja karena tadi permainannya agak lumayan, saya rasa kurang imbang. 18 menit selesai, berarti 9, 18.
18 menit selesai. Kalau pengalaman mimpin pertandingan pasti hafal. Cowok itu sekitaran 16, 15 itu jarang, terlalu cepat kalau 15. Antara 16, 18 sampai 19 menit, 20 menit bisa. Kalau imbang ya bisa di atas 20. Kalau cewek rata-rata di atas 20 menit durasinya ini. Nah ya, ditulis starting time kemudian ending time. Durasinya 18 sehingga jam 9.18. Sudah. Kalau sudah, kita turun. Sudah ya? Kalau mau di screenshot dulu silakan. Boleh. Untuk mungkin menyalin. Nanti di-share ke teman-teman yang mungkin pengen lihat. Videonya saya rekam kok. Nanti bisa saya share ke YouTube. Saya privasi. Jadi hanya kelas yang saya berikan linknya yang bisa melihat. Ini rekamannya mulai awal tadi. Ada pertanyaan, kelihatan semua. Sudah ya? Kita turun ke tengah sebelahnya remark tadi. Nah, di sini ada. Nah, ini saya dibantu. Result laporan. BIM PJK A, sejarah B. Set 1. Ini kebetulan set yang sudah saya isi sampai terakhir, sampai set kelima. Ya. Set 1 dilaporkan terjadi ini ya T timeout, S itu substitusi atau pergantian substitute, W itu win, P poinnya berapa, kemudian set duration, durationnya berapa. Set duration dulu, berapa tadi? 18 menit. Detik nggak usah. Ya. Kemudian tim PJK dari kanan dulu, poinnya dulu, poin berapa? 25 kan? Ya. W menang apa kalah? PJK menang, win, berarti 1. Ya, lawannya 0. Nah, substitusi berapa? Pergantian PJK. 2, kebetulan sama. Ya, 2. Time out. Permintaan lo ya. Berapa kali? 1 kali. Oh, pas. Kok pas sekali? 1 apa 2? 1 ya? Oke, 1. Nah, saya nggak lihat atas ini. Pas sama persis. Kemudian sejarah poin berapa? 20? Oke, 21. Win 0. Kalah kan? Substitusi berapa? 4 ya? 4. Kolom yang angka apa? Skor yang diisi itu kan 4 tuh. 4. Kemudian time out 2. Sip. Ini nanti direkap setiap set 1, 2, 3, 4 bahkan set kelima kemudian di total. Ini adalah jumlah total nanti di sini. Nah, ini totalnya. Ini jelas berubah karena tadi sebelumnya berapa? 13 ya. Nah, sampai 20 ya. Ini di total set durasinya berapa menit? Nanti jumlahnya akan harus sama ini. Jumlah yang di sini ya dengan yang di sini harus sorry. Set duration ini dengan yang di sini harus sama. Samanya bagaimana? Nanti ada selisihnya, Pak. Jangan lupa. Ini durasi per set. Nah, nanti setiap istirahat antar set dari set 1 ke set 2 yang pindah tempat itu durasinya pasti 3 menit. Ya. Jadi dapat dipastikan kalau tadi set 1 ini berakhir jam 9.18, maka sudah dapat dipastikan meskipun nggak tepat, itu sudah bisa ditulis, sudah bisa ditulis di sini nanti akan dimulai berapa? 9.21. Itu pasti. Ya, meskipun realitanya ternyata sampai 4 menit sampai 5 menit. Ya, tulis saja 9.21 itu pasti. Demikian juga set ketiga nanti. Set kedua berakhir berapa? Tambahi 3 menit. Nah, itu dimulainya set berikutnya. Jadi, yang di result tadi di laporan ini ditambah setiap antar set 18 ditambah 3 menit ditambah 16 ya. Set berikutnya lagi tambah 3 menit
Set berikutnya tambah 3 menit. Sudah selesai. Kalau sampai set keempat. Kalau sampai set kelima berarti tambah berapa kali 3? 1 menit, 3 menit, 3 menit, 3 menit, 3 menit. 4 tambah 2, 12. 81, kalau tadi 81 ya. Tambah 3 tadi tambah 5 berarti. Berarti ini 86. Mudah-mudahan nggak salah. 86 ditambah 12 menit hasilnya akan sama. Berapa menit, kemudian dikonversi menjadi jam, ketemulah 1 jam berapa menit. Kuncinya di situ. Kemudian winnernya, ini tadi winnernya, nah ini kebetulan yang menang adalah sejarah. Contoh saja enggak apa-apa. 3, 2. Ya. Itu kan ada 3, tetapi sebelahnya lawannya berapa belum ditulis. 31, 32. Nah, ini saya contohkan 32 karena sampai 5 set. Enggak apa-apa untuk contoh. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai apa yang harus dilakukan? Nah, wasit tanda tangan dulu. Mulai dari semua yang wasit termasuk line judge. Line judge tanda tangan. Ya, dari mana? Line judge 4 dulu. 4, 3, 2, 1. Mulai dari yang paling bawah. Tanda tangan, kemudian 3 tanda tangan, 2 tanda tangan, 4 tanda tangan. Ya. Kemudian dari wasitnya dari bawah. Asisten Anda yang pegang lembar libero kontrol, yang mengontrol keluar masuknya libero. Nah, tanda tangan. MLK ini kode country kode kota, Maluku contoh. Lulu dari Medan, tanda tangan. Ini Anda, petugas skor. Ya. Kemudian berikutnya wasit 2 yang di bawah, Lili. Contoh, tanda tangan juga. Wasit 1 Lala. Tanda tangan lagi. Setelah itu baru dipanggil kapten tim untuk tanda tangan hasil tim B dan tim A. Tanda tangan, setelah itu salinannya yang di bawahnya, yang tembusannya itu dikasihkan ke masing-masing kapten untuk diberikan kepada coach. Selesai. Catatan tadi yang di atasnya ya. Kalau ada protes, termasuk protes, contoh di sini ada protes secara resmi, bayar. Dicatat di remark sini. Boleh. Ini saya kasih tambahan. Digunakan juga untuk mencatat protes resmi. Berarti protes resmi yang diajukan mungkin karena wasitnya kurang adil dan macam itu boleh protes resmi. Tidak hanya protes lisan tapi protes tertulis. Tapi itu konsekuensinya bayar itu tadi. Sudah ya, ada pertanyaan tentang tadi mungkin pergantian dan lain-lain? Saya beri waktu. Set 2 tinggal balik, teknisnya sama seperti yang tadi. Selisihnya antar set itu waktunya adalah 3 menit atau set intervalnya tadi. Ya, set ketiga dan keempat sama. Yang berbeda adalah set kelima. Coba diperhatikan. Set kelima, kita masuk set kelima. Kita bahas saja sedikit saja, kita singgung. Nah, set kelima, ini saya anggap kosong saja ya coretan-coretan ini. Set kelima ini 150. Set kelima ini nanti diisi line up set dari line up-nya tadi. Nah, ini diundi lagi. Tim AB kan melekat, A tadi PJK, B sejarah. Maka seterusnya sampai set ini sampai pertandingan ini berakhir, PJK sebagai tim A. Cuman lokasinya nanti ini dikosongi dulu, di situ kan kosong. Karena menunggu hasil undian, dia milih sebelah mana. Kalau di sini AB, PJK sebelah kiri, nah maka di sebelah kanan tolong diperhatikan di situ ada change side. Ya, ini change side. Side itu ya sebelah, change itu perubahan. Jadi
perubahan ke sebelahnya. Di set kelima ini tidak ada technical timeout ketika 8 dan 16 karena poin maksimal hanya 15. Lupa di sini kok poinnya hanya 8. Nah, 8 ini fungsinya pokoknya nanti kalau ada tim sejarah atau PJK yang dapat 8 duluan kayak technical timeout yang di set pertama tadi, itu tidak technical timeout melainkan diganti dengan tukar posisi, tukar tempat. Begitu angka 8 duluan entah itu sejarah atau PJK langsung wasit 1 niup litit panjang kodenya tukar posisi. Nggak kelihatan di video saya. Tukar tempat dan posisinya harus sama pada saat pertukaran itu dilaksanakan. Jadi pengisiannya line up-nya seperti ini. Contoh 7, 3, 10, 8, 9, 4. Sejarah 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sama dengan set 1. Contoh ya. Boleh beda. Nah ini yang tim PJK. PJK nanti akan geser ke sebelah kanan di sini. Ditulis sama persis ini. 7, 3, 10, 8, 9, 4. Pada Changside ditulis juga sama. 7, 3, 10, 8, 9, 4. Ya. Kuncinya di sini. Nanti kalau pindah servis, misalkan kebetulan yang servis ketika pindah tempat itu nomor 9, ya, nanti tinggal melanjutkan. Nah, ini contoh di sini 9. Atau ini kebetulan pindah servis di sini pada saat 4 yang servis. Gitu caranya. Jadi ini di stop, kalau sudah ada yang 8, langsung geser ke sebelah sini. Karena tukar tempat, sehingga nggak bingung. Nanti kalau sudah pindah tempat, sebelum pindah tempat Anda fokusnya ke yang sebelah sini, 2 kolom ini. Nanti kalau sudah pindah tempat, fokusnya ke sebelah sini. Saya kotai. Nah, jadi nggak bingung kiri kanannya. Sudah disediakan untuk pindah tempat. Kemudian yang tidak boleh dilupakan Changside poin saat perubahan atau saat pindah tempat 8 berapa? Pasti 8 di sini. Ya, 8 lawannya berapa? Gitu ya. Ada pertanyaan mungkin terkait set ke-5? Set ke-5 ini gimana, silakan? Oh, silakan, Mas Andre. Oh, enggak. Oke, silakan. Iya. Ya. Yang mana? Maksudnya yang mati pada saat poin berapa itu? Poin ke-6 ini ya? Ya. Misalkan tim A dapat poin ke-6 ini. Ya. Sampai sini. Gini ya, saya coret dulu ya. Sampai sini ya. Terus kemudian yang dapat 8 duluan adalah tim B, sejarah. Sehingga ketika Changside, nah kebetulan nanti kalau misalkan PJK dapat poin, apakah yang di sini dicoret? Gitu toh maksudnya. Ya. Oh enggak, dilanjutkan. Dilanjutkan. Ya. Jadi kalau misalkan di sini contoh ini yang saya contohkan di sini sampai 7. Kebetulan dapat 7. 7. Nah, nanti ketika PJK dapat poin di ini yang Changside ini tinggal melanjutkan 8 dan seterusnya. Itu, yang ini kosong. 8 ini juga kok kosong. Gitu ya. Oke, terjawab. Jadi tinggal melanjutkan termasuk nah tadi misalkan di sini yang sebelah kiri, PJK sebelah kiri sudah ada rekaman mati poin berapa saat servis, mati poin berapa. Nah, itu nggak usah disalin, nggak usah dipindah. Tinggal dilanjutkan. Nah, ini kebetulan yang servis, yang ini sudah selesai tadi. Pindah tempat pada saat ini. Nah, 9, 4 servis. Nah, ini kosong dulu. Ya, ini nanti kalau misalkan mati ya tinggal dilanjutkan yang sini dan seterusnya. Ya,
technical timeout tidak ada, diganti perpindahan tempat, kemudian kesempatan pergantian berapa kali masih 6. Kesempatan timeout permintaan coach berapa kali masih 2, normal. Yang beda hanya tadi ya, change side, kemudian eh, pada saat poin 8 terjadi pindah tempat. Karena poin maksimalnya hanya 15. Siapa yang dapat 15 duluan maka dia menang. Berlaku use, selisih 2. Kalau 14 sama berarti use. 15, 14, nanti misalkan 15 sama lagi sampai nggak ada batasan. Sama seperti yang tadi. Disediakan poin sampai 30. Kalau sama kuat kan, saya pernah merasakan pegang tim sampai menjadi tangisan karena menang ketika lawan Bandung, lawan UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Itu memang kuat-kuat. Sehingga begitu menang sama lawannya menangis, tim Budi Utomo pun menangis. Itu pernah saya merasakan emosional yang luar biasa di final Airlangga Nasional Competition di Surabaya itu. Memang sangat seru sekali. Jadi menang nangis, kalah ya nangis. Kalau sudah merasakan seperti itu, luar biasa. Mudah-mudahan nanti ya merasakan seninya di bola voli seperti itu. Oke, sudah cukup? Nggak ada pertanyaan, waktunya sudah habis. Nah, minggu depan saya berikan tabel. Ini saya anggap skor set sudah selesai ya sampai set kelima. Ya, minggu depan saya berikan tabel, mungkin nanti setelah ini tabel penentuan juara khusus di bola voli. Sebenarnya materi ini materi di sistem pertandingan OSB, tapi saya ragu kalau dosennya mungkin kadang lupa dikasihkan yang sepak bola, tapi yang voli itu nggak tahu kalau di voli itu sebenarnya khusus diatur untuk menentukan kemenangan, poinnya berapa, atau maksudnya poin kemenangan. Kemudian kalau terjadi poin yang sama itu penentuannya tahap berikutnya apa menggunakan. Kalau di sepak bola kan selisih gol. Kalau di voli itu ada sendiri. Kemudian poinnya berapa ketika menang, kalah berapa, menang 3-1 poin berapa, menang 3-0 berapa, menang 3-2 berapa, itu ada sendiri poinnya. Saya kasih tabel, minggu depan diisi, mungkin contohnya hanya 3 tim gitu saja, nggak usah banyak-banyak. Meskipun kolomnya disediakan sampai 5 tim untuk setengah kompetisi. Saya share, boleh dicetak. Nanti bisa untuk latihan mungkin pengganti UTS minggu depan. Ya sama, mengganti bareng-bareng kita ngisi gitu. Nanti tabelnya saya share. Gitu ya, diumumkan ke yang lain. Bisa jadi loh ya, bisa jadi minggu depan itu sebagai pengganti UTS kita ngisi bareng-bareng. Saya kira cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan mungkin baru ingat, disimpan dulu, ditanyakan minggu depan, diingat-ingat. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih yang mau bergabung. Saya akhiri. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.